Kita sangat bermohon kepada Allah, semoga Allah menguatkan kita, membimbing kita sehingga bisa menyempurnakan ibadah kita sampai Ramadan ini usai. Mohon maaf, barangkali kita dihadirkan ke Ramadan tahun ini karena yang dulu-dulu belum ada yang sempurna. Belum sempurna. Orang lain ada yang diwafatkan sebelum kita karena menurut Allah ibadahnya sudah cukup, tidak membutuhkan Ramadan. Ada yang sudah mendekati Allah dengan hafalan Qur'annya, setelah hafal diwafatkan oleh Allah. Ada yang mendekati Allah dengan melalui meningkatkan ibadah solatnya, tahajudnya rajin, sunnahnya tidak pernah tertinggal. Setelah ditunaikan istiqamah diwafatkan oleh Allah, tidak diberi kesempatan untuk hidup lagi, tiba ajalnya supaya diambil dalam keadaan baik. Terakhir ada saudara kami, seorang ibu rajin ikut ta'lim, masya Allah. Sebelum pulang dikasih cancer dulu oleh Allah, dikasih cancer dulu. Ya. Sekali dua kali ikut ta'lim. Setelah dekat dengan Allah, tidak dibiarkan pulang kecuali dalam keadaan baik, diisolasi. Sebab kalau sebelum pulang masih kumpul dengan teman-temannya, ada lisan yang masih mungkin mengucapkan ghibah, ada telinga mendengar salah, ada mata menatap yang tidak dibenarkan. Diisolasi di rumah sakit, orang melihatnya salah, persepsinya keliru. Aduh kasihannya, sakit, gak sembuh-sembuh, kena cancer, di rumah sakit lagi. Dokter sudah angkat tangan, saya diundang untuk datang. Begitu saya datang, saya katakan, Masya Allah, Bu. Mulanya menangis sedih, Ustaz. Saya di sini sebelum Ramadan datang. Saya di sini tidak bisa ikut Ramadan nanti. Salatnya bagaimana dan sebagainya. Saya bilang, Masya Allah, Ibu. Ada orang sehat gak kepikiran Ramadan. Ada orang sehat gak kepikiran sholat. Ibu dikasih sakit masih kepikiran sholat. Maka nikmatilah nikmat iman ini. Nikmati, syukuri, karena ini karunia besar. Dan berita bahagianya, ibu itu sedang diisolasi oleh Allah sekarang. Ya. Dan jangan pikirkan meninggal, karena itu bukan urusan kita. Saya ingin sampaikan sesuatu yang sangat penting, kaidah dalam agama kita. Jangan mengurusi yang bukan urusan kita. Kalau sudah urusan Allah, jangan kita pikirkan. Ini seringkali keliru kita. Kita berdoa, yang diminta dari kita cuma berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, Tuhan kalian itu cukup minta kepadaku, saya jawab. Tugas kita cuma minta, jangan mikirkan bagaimana Allah menjawabnya. Kadang-kadang kekurangan kita sering dipikirkan, ya Allah kok belum dijawab juga. Ya Allah sampai kapan? Ya Allah, itu bukan urusan kita. Urusan Allah menjawab, urusan kita cuma berdoa. Nah kadang-kadang ada yang berlebihan sudah menyimpulkan, ya Allah ajal saya mungkin akan tiba. Belum tentu. Mungkin ajalnya 10 tahun lagi. Anda diisolasi di rumah sakit supaya semakin mendekat. Salatnya sendirian, langsung berlangsung dengan Allah. Sunnahnya bisa bangun, istighfarnya diperbanyak. Gak ada orang ganggu. Nanti setelah jadi baik, dekat dengan Allah, dikembalikan lagi ke lingkungan supaya memberikan sibghah yang baik. Kalau tiba ajalnya, itu tanda baik. Supaya tidak bercampur sebelum pulang. Ini saya mau ampuni, kamu khusyuk saja dekat dengan saya. Allah, ada banyak kesempatan istighfar, ada banyak kesempatan menangis, banyak kesempatan bangun malam. Kalau Anda sudah diisolasi tidak mau berubah juga, dengan cara apa lagi dipaksa mesti berubah. Berita baiknya ibu ini, Masya Allah, dipanggil saat Ramadan setelah diisolasi, dan saya punya prasangka baik terhadap Allah. Insya Allah baik ini pulangnya. Insya Allah baik pulangnya. Ya. Nah barangkali Bapak Ibu sekalian, kita ini masih dihidupkan karena ada sebagian dosa yang belum terampuni, amalan yang belum bertambah. Kalau Anda sudah diberikan kesempatan sampai di hari ke-11 bulan Ramadan ini belum sadar juga, hati-hati saat pulang nanti. Ya. Dan dengan cara apa lagi Allah memaksa kita untuk menjadikan diri kita lebih baik. Karena itu bertakwalah kepada Allah.